Halo, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Video kali ini masih kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu membuat kuis pilihan ganda dengan style opsi radio button. Nah, sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan menampilkan soal dan opsi jawaban. Selanjutnya kita fungsikan radio button yang sudah dibuat pada bagian pertama ya, yang sudah saya tunjukkan bagaimana prosesnya, dan ini masih setengah jadi. Jadi fungsi kliknya belum aktif. Kita akan buat nanti ketika diklik nanti akan berubah warna yang menandakan button itu sudah terpilih atau sudah aktif, sudah diklik gitu ya. Kita langsung menuju ke action script-nya. Jadi di sini saya akan menambah variabel di bagian tipe data integernya. Kita akan menggunakan perulangan. Ya, jadi cara yang sama saya akan kembali terapkan sama seperti di bagian button opsi. Ya, button opsi pilihan ganda yang sebelumnya. Termasuk juga yang pernah saya tunjukkan pada tutorial button navigasi full web ya, itu menggunakan perulangan for. Nah, di sini saya akan buat dua perulangan, jadi saya akan tambahkan variabel B, kemudian C. Lalu saya buat di sini nama variabelnya digit. Nah, oke, nanti lebih lanjut di bagian struktur button akan saya bahas. Kita lanjut di bawahnya. Saya akan langsung buat struktur perulangan for. Di sini yang saya pakai B sama dengan 1, dimulai dari 1. Karena ini bukan untuk data array, jadi kita mulai dari 1 ya. Ini mengacu kepada instant name button yang saya beri penomoran BTN 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita loopingnya mulai dari 1. Kemudian B kurang dari sama dengan, nah ini jumlah button opsi ya, bukan jumlah soal. Kita bisa masukkan 4, atau misalnya kalau nanti mau menambah opsi menjadi 5, kita tinggal mengetikkan nilai 5 di variabel jumlah opsi. Nah, kita bisa juga menggunakan di sini variabel jumlah opsi ya. Jadi B kurang dari sama dengan jumlah opsi. Ini sudah langsung bernilai 4. Lalu kemudian B++. Nah, di dalamnya seperti biasa kita buat format this yang mengacu kepada objek button yang akan diklik ya, objek radio buttonnya. Saya pakai instant name BTN di sini. BTN plus B yang akan bernilai 1 sampai dengan 4. Lalu kemudian add event ya, listener mouse event dot click. Lalu saya akan buat nama fungsinya adalah BTN click ya. Nah, BTN click. Di bawahnya lanjut function BTN click. Parameternya mouse event kurung kerawal buka. Oke, di sini sama seperti di contoh pada tutorial sebelumnya. Ya, kita masukkan di sini button opsi dan nama button. Button opsi di sini untuk mencari nama atau instant name dari target yang diklik ya, dari target button yang diklik. BTN opsi mouse event current target as display object. Lalu kemudian instant name yang sudah didapatkan kita alihkan ke variabel nama button. Kemudian kita ambil dari btn opsi.name. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan di bawahnya saya akan mencari nomor button dari instant name yang saya berikan ya. Jadi di sini kan button 1, BTN 1, BTN 2 dan seterusnya. Saya akan mencari
angkanya saja untuk saya simpan secara terpisah pada variabel digit. Nah, di sini saya akan masukkan digit dengan format di sini nama btn. Di sini ada perintah yang namanya substring, substr. Nah, di sini kurung 3. Yang artinya mencari karakter yang ketiga itu ya. Kalau dihitung dari awal ya, ini sama seperti array, jadi indeksnya itu dimulai dari 0 ya. Di sini 0, 1, 2, dan 3 itu ya. Jadi btn 1, btn 2, jadi angka 1, 2, dan seterusnya itu berada di urutan ketiga, dihitung dari indeks ke 0 ya itu. Jadi intinya di sini nanti akan secara khusus menyimpan nomor yang saya sertakan pada instant name button ya. btn 1, btn 2, btn 3, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan coba trace dulu ya, trace untuk tampil di panel outputnya. Nah, jadi kalau diklik, nah itu button 1, button 2, ini button 4, button 3. Ini sama seperti teknik sebelumnya untuk mengecek, ya memastikan button yang diklik itu sudah sesuai. Nah, ini karena ada tambahan ya, jadi digit ini maksudnya untuk mencari angka ya. Nah, trace digit. Nah, saya akan klik button 1, nanti yang diperoleh adalah angka 1-nya saja, button 2, angka 2-nya saja. Nah, itu. Jadi yang dicari adalah angkanya. Jadi kalau ini misalnya saya tampilkan atau saya ketikkan 2 gitu ya. Yang akan tampil nanti ketika diklik itu adalah 2 karakter yang di belakang ya. Nah, 2 karakter yang di belakang itu ada N1, N2, N3, N4. Itu kalau misalnya di sini saya ketikkan 1. Nah, jadi nanti kalau diklik, nah, jadi TN1, TN2 itu B-nya ada di urutan ke-0 itu. Oke. Nah, yang kita cari adalah yang di urutan ketiga berdasarkan indeks atau penomoran dari 0 ya, kalau dihitung dari 0. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami dulu. Dan selanjutnya kita buat perulangan lagi untuk memberikan perintah. Ya, jadi nanti akan kita lakukan pengecekan apakah button yang diklik itu sudah sesuai dengan yang akan kita berikan perintah itu. Kita tambahkan perulangan lagi. Kali ini saya gunakan variabel C-nya. Nah, itu ya. C dimulai dari 1, kemudian C kurang dari sama dengan ini sama juga ya, jumlah opsi. Kemudian C++, kurung kerawal buka. Nah, di sini kita tambahkan struktur kondisional untuk melakukan pengecekan. Jika, ya ini sama seperti sebelum-sebelumnya, nama btn itu sama dengan, ya, jika nama btn sama dengan di sini btn plus, nah kita cocokkan dengan instant name button itu sendiri. Jadi jika button yang diklik itu sama dengan instant name-nya, ya itu btn plus c, c itu akan bernilai 1 sama dengan 4 juga. Nah, di sini kita berikan perintah this, ya, sama seperti sebelumnya, btn plus c kita berikan perintah untuk menuju ke frame ketiga ya. Go to and stop. Nah, pergi dan berhenti di frame ketiga. Ya, jadi kita perintahkan
si button itu, ya, button yang bernama atau dengan instansi name yang diklik, misalnya BTN1. Jadi BTN1 kita perintahkan untuk menuju ke frame ketiga pada dirinya sendiri. Kita coba cek di sini di bagian timeline button, ya, di mana di sini radio button ini, ya. Nah, bukan button sebenarnya, ya. Ini adalah movie clip. Nah, movie clip yang kita berikan perintah button. Nah, melalui kesempatan ini juga saya sampaikan action yang biasanya kita berikan kepada atau ke objek button itu bisa juga kita terapkan ke movie clip, ya, objek movie clip. Nah, ini kalau pas over ke frame 2, ketika mouse-nya keluar dari area button, dia kembali ke frame 1, dan ketika diklik ke frame ketiga. Nah, nyangkutnya di sini, ya. Oke. Nah, kita kembali ke timeline utama, kembali ke script buttonnya. Kemudian, pada saat yang bersamaan kita nonaktifkan fungsi buttonnya, ya. Jadi biar nggak nanti diklik untuk kedua kalinya itu, ya. Jadi sudah langsung dia tidak aktif seperti itu. Biar button yang lain saja yang aktif. Plus C, di sini perintahnya untuk nonaktifkan button mouse enable. Kita berikan nilai false. Oke, seperti itu, ya. Dan di bawahnya kita berikan perintah continue, ya. Continue ini untuk melanjutkan ke button yang lain agar tetap aktif. Ya, jadi button yang lain itu, radio button yang lain itu dikembalikan ke posisi awal, yaitu frame 1 dan kembali aktif. Sedangkan yang diklik saja yang ke frame 3 dan kondisinya tidak aktif, seperti itu. Nah, di sini saya akan copy bagian ini. Ya, jadi button yang ke C ini kembali ke frame 1 dan yang ini dia bernilai true gitu, ya. Oke. Jadi selain yang tidak cocok, ya. Kalau yang cocok dengan kondisi ini dia akan tidak aktif dan menuju ke frame 3. Selain yang tidak cocok, yang lainnya, ya, dia akan kembali ke frame 1 dan buttonnya aktif, seperti itu, ya. Kita coba dulu, ya. Di save dulu dan test movie. Nah, ini diklik. Nah, ini ada yang kurang, ya. Nah, ini harusnya bisa. Kita balik dulu. Nah, ini ada yang terlupakan, ya. Nah, ini yang saya bilang ada variabel digit yang belum diaplikasikan di dalam movie clip masing-masing objek radio buttonnya. Nah, ini belum terpakai, ya. Oke, ini apa gunanya? Nah, sekarang kita pakai, ya, biar bisa nanti diklik ini. Kita masuk kembali ke masing-masing movie clip radio button. Dari panel action script ini kita bisa langsung menuju ke script di dalam movie clip, ya. Nah, pastikan di awal pada saat membuat objek movie clip radio button ini kalian sudah duplikat simbol, ya. Jadi tidak lagi nanti ketika melakukan perubahan atau kita edit itu nanti yang lainnya ikut berubah gitu, ya. Oke. Nah, kita buat di sini, ya, tambahannya. Jadi di sini sebelum ke perintah go to and stop kita buat struktur kondisional, ya. If, nah, di sini karena dia berada di timeline utama, kita berikan perintah movie clip root. Nah, movie clip root. Nah, di sini kita arahkan ke digit. Nah, digit yang tadi, ya. Jadi variabel digit itu tidak sama dengan yang radio button 1 ini kita berikan nilai 1, ya. Nah, oke. Jadi nanti ketika radio button yang pertama, yang BTN1, radio button 1, itu diklik, nanti dia akan
bernilai 1 pada variabel digit. Nah, apabila di sini tidak bernilai 1, ya nanti ini akan dikembalikan ke frame 1 ya, seperti itu. Oke. Nah, seperti ini. Kita buat seperti ini ya. Oke. Kita save dan test movie dulu ya. Klik. Nah, seperti itu. Nah, yang lainnya ini masih belum berisi script yang sama ya, baru hanya radio button yang satu saja, yang BTN1. Sekarang struktur ini kita copy. Yang radio button 1 kita berikan dia nilai 1 karena memang dari instinimnya menggunakan 1 ya, BTN1 itu. Jadi yang sekarang radio button 2 ini kita ganti, kita kasih nilai 2 di sini. Nah, begitu pula untuk radio button yang ketiga. Jadi 3 itu ya. Artinya jika dia pada variabel digit ini tidak bernilai 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya, dia akan kembali ke frame 1 seperti itu. Ya, dikembalikan ke frame 1. Oke, pastikan sesuai dengan penomoran pada instant name. Nah, inilah gunanya kenapa saya menggunakan penomoran pada instant name button. Di save kembali test movie. Klik. Nah, ketika yang lain diklik, nah, button yang lain juga dia akan kembali ke posisi semula. Nah, oke. Sampai di sini radio button sudah bekerja ya, sudah seperti yang pada umumnya ya. Tinggal selanjutnya ini. Ketika misalnya user memilih salah satu opsi, klik submit, nanti lanjut ke soal berikutnya dan nanti entah itu dihitung skornya atau ditambahkan pop-up notif benar salah atau yang lainnya gitu ya. Dan nanti kita akan kembalikan ke posisi semula, kita reset ya. Begitu klik submit, nanti semua button ini kembali ke posisi sebelum diklik. Oke, sampai di sini untuk fungsi radio buttonnya sudah jadi ya, sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita fokus ke button untuk submitnya ya.